Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin sedikit sharing sama teman-teman ya, mengenai bibit dari anakan alam famili Dipterocarpaceae ini teman-teman. Ini di belakang saya ini ada bibit dari meranti famili Dipterocarpaceae yang tentunya bibit ini sudah siap untuk ditanam ke lapangan ini teman-teman. Perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwasanya untuk menunjang keberhasilan tanaman di lapangan diperlukan bibit yang baik yang bisa tumbuh dan bertahan untuk hidup di lapangan ini teman-teman. Karena tentunya kalau di persemian ini iklimnya atau lingkungannya berbeda dengan yang ada di lapangan. Dalam rangka persiapan itu kita perlu mengetahui sejauh mana bibit itu kira-kira bisa dipindah ke lapangan atau belum ini teman-teman. Saya nanti sedikit akan memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana kita melihat ciri-ciri fisik apabila bibit dari famili Dipterocarpaceae ini teman-teman, dari jenis meranti ini teman-teman, kira-kira sudah bisa dipindah ke lapangan atau belum ini teman-teman. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman bisa mengikuti video ini sampai selesai. Ciri-ciri fisik yang biasa kita gunakan untuk menentukan bibit itu bisa bertahan di lapangan atau tidak ini teman-teman. Yang pertama, kita akan mengangkat bibitnya ini teman-teman. Bibitnya akan kita angkat, ini polybagnya dan ini adalah bibitnya ini teman-teman. Bibitnya akan kita angkat seperti ini teman-teman. Nah ini coba kita angkat ini teman-teman. Nah ini kalau polybagnya sudah bisa terangkat seperti ini tanpa kita sanggah bawahnya ini pertanda bahwa perakarannya di dalam tanah ini sudah bersatu, sudah kompak, sudah bagus perakarannya ini teman-teman. Bahkan ini ada yang melebihi dari polybagnya sampai keluar ke polybag. Berarti kalau sini tanahnya yang di polybag sudah ikut terangkat tanpa disanggah seperti ini, bisa menggantung seperti ini dan tanahnya tidak luruh, itu biasanya bibit ini sudah cukup siap untuk ditanam ke lapangan ini teman-teman. Apalagi ini perakarannya sudah tembus sampai keluar teman-teman ya. Kemudian diameternya ini teman-teman, untuk jenis-jenis meranti biasanya kalau pertanaman yang cukup bagus itu diameternya itu sekitar ini teman-teman. Ini mungkin sekitar 0,6 cm ini teman-teman, 0,6 cm. Jadi di atas setengah centimeter, diameternya sekitar ya pas, kira-kira diameter pas polybag ini teman-teman. Di atas setengah centimeter dengan tingginya sekitar, kalau bisa di atas setengah meter teman-teman ya. Karena nanti kalau di lapangan itu medannya naik turun, kalau terlalu rendah nanti khawatirnya tidak kelihatan, bisa kena injak teman-teman. Jadi kalau bisa tingginya itu di atas 40 cm lah, di atas 40 cm ini minimal teman-teman. Kalau ini kebetulan tingginya udah sekitar 70 cm ini teman-teman. Jadi bibit ini memang benar-benar sudah siap untuk ditanam ke lapangan. Ini kebetulan ini cukup bagus nih, topsoilnya juga tidak begitu remah, dan ini akarnya sudah betul-betul mengikat dari polybagnya ini teman-teman. Ini pentingnya kenapa kita tidak menggunakan media pasir ini teman-teman. Biasanya kalau media pasir ini begitu kita angkat ini, biasanya pasirnya itu akan luruh ini polybagnya ini teman-teman. Akar itu akan susah untuk mengikat pasir yang ada di polybag, makanya kita menggunakan topsoil. Syukur-syukur nanti bisa digabung dengan kompos sehingga perakaran yang tumbuh dari meranti ini nanti akan mudah mengikat dari medianya ini teman-teman. Jadi yang pertama tadi kalau kita angkat itu biasanya polybagnya sudah bisa menggantung seperti ini. Kemudian kita lihat diameternya, diameter dari bibitnya kalau bisa di atas setengah centimeter ini teman-teman, diameternya pas polybag ini. Kemudian tingginya kalau bisa di atas 40 cm. Tentunya ini tidak mutlak seperti itu teman-teman ya. Kita melihat situasi dan kondisi. Kalau memang bibitnya karena masing-masing bibit itu biasanya masing-masing jenis itu memiliki fisik yang berbeda-beda ini teman-teman. Nah, di depan saya ini kebetulan ini Sora Johorrensis.
memiliki daun yang lebar, kemudian pertumbuhan tingginya itu juga cukup bagus ini teman-teman. Mungkin berbeda nanti kalau jenisnya jenis Sorea virescens, karena Sorea virescens itu biasanya tumbuh meningginya agak kurang. Jadi biasanya kalau Sorea virescens diameternya besar-besar dan tingginya agak berkurang. Atau jenis-jenis meranti yang lain, jenis-jenis tengkawang Sorea macrophylla ini teman-teman, biasanya dalam waktu cepat itu pertumbuhannya akan sangat cepat ini teman-teman. Kalau Sorea macrophylla atau jenis tengkawang telur ini, pertumbuhan diameter dan tingginya juga sangat cepat. Dan ini salah satu ciri-ciri yang biasa kita pakai ini teman-teman. Tentunya relatif tergantung dari jenis yang kita pakai, kita gunakan untuk bertanaman. Tentunya kalau lebih jelasnya teman-teman nanti bisa mengetes ke lapangan. Kalau bibit itu dibawa ke lapangan mau ditanam, ditaruh dulu di pondok bibit teman-teman ya, ditaruh dulu di pondok bibit dengan kapasitas penyinaran yang barangkali tidak terlalu rapat pondoknya. Kalau mati berarti itu belum mampu ini teman-teman. Tentunya dalam penelitian itu, dalam uji coba itu jangan banyak-banyak, nanti kalau terlalu banyak yang mati juga sayang teman-teman ya. Jadi ini pengalaman kami teman-teman semuanya untuk bibit meranti atau jenis-jenis famili Dipterocarpaceae, karena bibit ini dalam ilmu silvicultur teman-teman ya. Kalau saya baca-baca di buku ini kan meranti semi toleran ini teman-teman. Jadi pada waktu kecil itu pertumbuhannya memerlukan naungan atau tidak boleh terkena matahari yang penuh ini teman-teman. Tetapi dalam perkembangan pertumbuhannya semakin besar bibit itu tumbuh, maka bibit itu memerlukan pembukaan naungan, atau bibit ini pada pertumbuhannya memerlukan cahaya matahari. Semakin besar bibitnya memerlukan cahaya matahari yang cukup. Jadi begitu teman-teman semuanya. Nanti kita akan coba lihat-lihat bibit yang lainnya. Ini kebetulan Sorea zorensis. Nanti kita bisa melihat jenis-jenis yang lain seperti Sorea leprosula ataupun Sorea platycadot. Ini diameter dari batangnya teman-teman. Jadi diameter ini sekitar 0,6 cm. Tapi seandainya atau lebih besar dari itu malah lebih bagus lagi nih teman-teman. Berarti bibitnya udah lebih siap untuk ditanam ke lapangan. Dan ini tingginya, tinggi dari bibitnya, nah ini cukup tinggi teman-teman ya.